Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Siti Sofiatun dan teman saya Ulfa Lutfiatur Rohmah. Di sini kami akan mempresentasikan materi pembelajaran PAI untuk difabel dengan judul Perspektif Islam tentang Disabilitas dengan dosen pengampu Ibu Farida Isroani, SPDI, MPD. Perspektif Islam tentang disabilitas. Yang pertama, membahas tentang pandangan Islam tentang disabilitas. Secara eksplisit, tidak ditemukan term dalam Al-Quran yang menunjukkan makna cacat, melainkan hanya ditemukan beberapa term yang memberikan indikasi makna bagian dari kategori penyandang disabilitas. Di dalam Al-Quran ditemukan 4 kosakata penyandang cacat. Yang pertama, ada a'ma yang berarti buta atau tunanetra, sumum yang berarti tuli atau tunarungu, bukmun yang berarti bisu atau tunawicara, dan a'raj yang berarti pincang atau tunareksa. Yang pertama ada a'ma, buta atau tunanetra. Kata ini merupakan bentuk fa'il atau subjek dan masdarnya adalah memiliki makna hilangnya seluruh penglihatan, juga bermakna suatu keadaan terhambatnya penglihatan yang mencakup kebutaan total maupun keadaan-keadaan lain yang mendekatinya, yang dalam bahasa Inggris disebut blindness. Yang kedua, bukmun, bisu atau tunawicara, di mana kata ini lebih digunakan untuk menunjukkan arti pada suatu yang diciptakan pada umumnya dapat berbicara, namun pada orang itu atau penderitanya tidak memiliki kemampuan berkata-kata, atau tegasnya kata ini menunjuk pada arti bisu atau tunawicara. Yang ketiga, sumun, tuli atau tunarungu. Kata sumun yang asal katanya adalah somama yang berarti sambatan pada telinga dan kesulitan atau gangguan mendengar. Kata sumun dan berbagai derivasinya di dalam Al-Quran terulang sebanyak 15 kali dalam 14 ayat dan tersebar dalam 13 surat. Yang keempat adalah a'raj yang berarti pincang atau tunareksa. Kata a'raj yang salah satu maknanya adalah pincang dan timpang. Kata a'raj dalam Al-Quran terulang sebanyak 2 kali yang termuat dalam 2 surat, yakni surat An-Nur ayat 61 dan surat Al-Fatih ayat 17. Keseluruhan term-term tersebut di atas dapat ditemukan dalam 38 ayat atau sekitar 0,60% dari keseluruhan ayat Al-Quran, yakni 6.236 ayat yang tersebar dalam 26 surat atau 22,8% dari keseluruhan surat dalam Al-Quran, yakni 114 surat. 17 diantaranya adalah surat Makkiyah, sedangkan yang 9 surat lainnya adalah surat Madaniyah. Selanjutnya adalah kondisi kaum disabilitas sebelum datangnya Islam. Kondisi peranata sosial bangsa Arab secara umum dikenal sebagai zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Dinamakan demikian karena kondisi sosial, politik, mayoritas, dan keagamaan di sana berada dalam kondisi kesesatan yang nyata. Pada saat itu, tingkat keberagaman mereka tidak jauh dengan masyarakat primitif. Bangsa Arab pada masa Islam berada pada suatu keadaan yang sangat keras, disebabkan perwatakan dan kondisi geografis yang cerdas. Oleh sebab itu, kesempurnaan fisik bagi bangsa Arab merupakan sebuah hal yang mutlak diperlukan. Tolak ukur dalam menilai seseorang dilihat dari tubuh yang sempurna, tegap, dan kuat. Sebaliknya, orang-orang yang hidup dengan kecacatan fisik seperti buta, tuli, bisu, dan pincang adalah merupakan golongan rendah dan hina. Penyandang cacat seperti ini dipandang sebelah mata dan tidak mempunyai kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Begitu pula dengan seorang pincang. Mereka menjauhinya sebab orang yang pincang tidak dapat duduk dengan baik. Karena itu teman-temannya pun menjauhinya. Begitu pula dengan orang yang sakit.
mereka pun juga enggan berkumpul dengannya, sebab orang yang sakit tidak dapat menyantap hidangan dengan sempurna sebagaimana yang lain. Yang ketiga adalah kondisi kaum disabilitas setelah datangnya Islam. Kemuliaan dan keutamaan seseorang di dalam Islam tidak didasarkan pada suku, warna kulit, maupun postur tubuh, namun lebih kepada akhlak dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam juga mengajarkan bahwa seseorang adalah sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, baik di hadapan hukum, masyarakat, dan di hadapan Tuhan. Islam juga mengajarkan bahwa seseorang yang berhak mendapatkan seruan dakwah tanpa menyandang pangkat, golongan, kecacatan seseorang maupun hal-hal yang lain. Islam melarang keras melakukan diskriminasi dalam hal dakwah. Berkenaan dengan ini, Allah menurunkan surat Abasa ayat 1-3. Oleh karena itu, sebab turunnya ayat tersebut adalah ketika Rasulullah mengerutkan mukanya dan memalingkan dirinya dari seseorang yang buta yang datang kepadanya dan memotong pembicaranya. Ada riwayat yang menyebutkan pada suatu hari Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta dan juga putra paman Khadijah, datang kepada Nabi untuk menanyakan masalah Al-Quran dan memintanya supaya diajari tentang kitab suci itu. Ketika itu, Nabi tengah mengadakan pertemuan dengan para pimpinan Quraisy seperti Utlah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Khalid bin Mughirah, dan yang lain-lain. Nabi tengah berbicara yang bertujuan mengajak mereka untuk memeluk Islam. Nabi kurang senang ketika tiba-tiba datang Abdullah ibnu Ummi Maktum yang memotong pembicaraannya dengan mengajukan pertanyaan. Nabi memalingkan mukanya dan tidak menjawab pertanyaan dari si buta itu. Dan berkenaan dengan sikap Nabi tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini yang isinya menegur Nabi yang tidak melayani orang fakir dan buta. Sewaktu itu Nabi melayani orang-orang terkemuka dan kaya raya. Menerima berisi ayat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi pun langsung menyampaikan ayat ini kepada para sahabatnya. Sementara itu, menurut Quraisy, orang-orang yang memiliki uzur seperti yang telah disebutkan ayat ini enggan untuk makan bersama-sama yang lain. Setelah menyadarinya ada yang enggan ikut makan bersama mereka, jijik dengan yang berpenyakitan, merasa rikuh makan bersama yang buta, atau berkesempatan untuk duduk karena yang pincang. Ayat ini turun menegur orang-orang yang uzur untuk menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah alasan untuk enggan makan bersama orang-orang lain atau berkunjung ke rumah-rumah kaum muslimin. Dari kesimpulannya, dari ayat Al-Quran dan penjelasannya terlihat bahwa perlakuan terhadap anak yang memiliki keterbatasan baik secara fisik maupun psikis diperlukan sama dengan anak yang baik mentalnya dan fisiknya, mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Perlakuan bagi mereka memiliki pola tersendiri yang disebabkan oleh kebutuhan mereka.